tengah, salam. Sebelah kiri, paling sedikit, salam. Yuk kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua. Ya, coba toleh kanan kiri. Ya, sebelah hidup apa enggak? Amin, hidup. Ya, sekali lagi, ya saya katakan bahwa ibadah adalah bentuk, salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk kesempatan kita ini menjual. Apa itu? Persembahan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita bisa mempersembahkan hidup, menjual dengan benar kepada Tuhan, Tuhan pasti berkenan dan akan membeli persembahan Bapak Ibu. Amin. Saat Tuhan membeli, berkenan, Tuhan bayar dengan apa? Kesembuhan, dengan namanya mujizat, anugerah, sukacita, sehingga pulang dari tempat ini Bapak Ibu dan saya menjadi berbeda. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Yuk siapkan persembahan kita dengan baik. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Kami mau membawa persembahan kami dengan benar. Biar Tuhan Engkau berkenan. Dan kami menerima bayaran Tuhan. Yaitu sukacita, damai sejahtera, anugerah berkat mujizat. Kami boleh mengalami bersama Engkau. Roh Kudus, mari pimpin kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Terima kasih. Persembahan kami Tuhan. Katakan bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan yang terbaik untuk Tuhan. Masuk hadirat Bapa, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan
ingin hati kami Bapa hanya untuk menyembah-Mu, meninggikan Engkau di pagi hari ini. Apa Engkau Allah yang dahsyat, apa Engkau Allah yang hebat, apa Engkau Allah yang ajaib. Bapa Yesus Tuhan yang kami sembah, Allah yang besar. Itu Bapa lah yang Kau ditinggikan, lah yang Kau diagungkan, lah yang Kau dipuji, disembah, dimuliakan. Mari sembah, sembah. Berbeda, sudah, amin. Ya, haleluya ya. Banyak Kristen ini datang ibadah, pengennya apa? Mujizat, keajaiban. Ya, tapi satu hal, nyanyian yang kedua ini berkata, bangkit dan jadi terang. Tanpa kita bangkit, roh kita bangkit dulu, Bapak Ibu tidak akan bisa mengalami yang namanya anugerah mujizat. Amin. Nah, dari mujizat yang kita bawa dari ibadah, kita bisa jadi saksi, kita pasti bisa jadi terang, ya pulang dari gereja bisa jadi terang, karena kita ngalami, amin. Untuk itu saya katakan, yuk bangkit, amin, bangkit, tepuk sama satu yang lain, bangkit roh kita. Katakan siapa kita? Kita umat pemenang. Kuasa yang lebih besar sedang bekerja. Imani, bangkit.
mujizat, ya, keajaiban, kita akan dengan gampang menyatakan diri kita ini kami, ya, umat yang digenapi. Karena apa? Tuhan beserta kita. Amin. Ini yang kita percayai sehingga apa? Kita tidak takut, kita tidak ragu. Karena bersama Tuhan, denganmu Tuhan, itu pasti kita menang. Amin. Denganmu Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu dengar, ya, lihat di YouTube, di berita, tahun ini haji itu berlimpah, ya, sampai orang banyak yang nekat, ya, sampai ada yang mati, ya, dengar dan lihat ya di YouTube. Mereka mencari apa? Status, yaitu haji, yang artinya hanya tamu. Tetapi dengan status mereka bisa bekerja, bisa punya rekanan, bisa jadi kepala, ya, bisa jadi kepala pemerintahan.
Semua karena status yang namanya haji. Nah, kita ini statusnya jauh lebih hebat. Karena kita bukan tamu, tetapi kita siapa? Anak. Amin Bapak Ibu. Yang pasti punya fasilitas yang jauh lebih besar dari mereka. Baik fasilitas kita di dunia dan nanti kita meninggal, kita punya fasilitas yang ajaib, yaitu keselamatan. Ini yang Tuhan mau biar kita mengerti melalui pujian ini. Kita punya status yang hebat, yaitu anak Tuhan, anak Raja. Haleluya. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikan, atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatanmu atau juga kehebatan, atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi
pujian ini kami dibangkitkan roh kami, bahwa kami ini punya status anak Tuhan, anak Raja yang hebat. Itu Bapa, ini pujian kami, ini penyembahan kami sebagai wujud bahwa kami anak-anak Tuhan, anak-anak Raja yang penuh dengan kemuliaan yang Kau beri. Laya, 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 sekiaku napalaya dirasako lahena. Menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Rajaku, oh Rajaku. Saya serahkan kepada Pak Greg. Menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kami boleh bersekutu, berbakti, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, rendahkan hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang sudah Kau berikan kepada kami, blueprint daripada rencana karya keselamatan bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita, hati kami boleh penuh pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim BL yang sudah melayani kita. Ya, hari ini saya memberikan judul khotbahnya Ready to Go. Ya, slide-nya bisa ditayangkan. Ya, makasih. Kita ngambil dari kitab Ibrani, saudara, Ibrani 11 ayat 7. Ya, Ibrani 11 ayat 7. Ya. Di sana dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab itu punya satu pola. Ya. Tuhan itu punya satu pola dan Alkitab itu punya satu pola. Kitab Amsal berkata di dunia ini nggak ada yang baru. Dalam batasan tertentu benar, ya, dalam batasan tertentu benar. Itu bukan dalam konteks dulu ada, sekarang ada smartphone, dulu tuh sudah pernah ada smartphone, bukan itu Bapak Ibu ya. Alkitab itu punya konteks. Jadi kitab Amsal itu berkata, atau pengkhotbah saya lupa Bapak Ibu, Salomo berkata, dunia ini nggak ada yang baru. Artinya apa? Dia bernubuat Bapak Ibu, apa yang terjadi di kemudian hari itu dulu pernah terjadi lagi. Nah, dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu
akan mengalami pengulangan-pengulangan dari beberapa sejarah. Dan bagaimana Allah terlibat dalam sejarah umat manusia. Allah itu punya pola tertentu yang selalu sama. Allahmu nggak berubah, dia cara bertindaknya selalu sama, polanya sama, sekalipun jalannya tidak terselami. Sekalipun Allah yang sangat kreatif, dia bisa bertindak dengan berbagai macam cara, tapi ada satu pola yang kita harus tahu. Nah Bapak Ibu, konteks daripada Ibrani 11 ayat 7, zaman dulu Allah melihat dunia purba itu begitu rusaknya, sehingga dia harus menghancurkan, membunuh umat manusia dengan sangat terpaksa. Karena apa? Pada zaman itu malaikat yang jahat, yang dibuang Allah ke dunia, dia mengambil sebuah inisiatif untuk kawin dengan manusia. Entah caranya gimana kita nggak tahu. Sehingga anak-anak manusia melahirkan raksasa-raksasa. Ada banyak teolog berkata, raksasa-raksasa ini bukan raksasa dalam arti harafiah, tetapi raksasa dalam arti manusia yang perkasa. Tetapi saudaraku, kalau kita mengerti Alkitab, kita mengerti sejarah orang Yahudi, di kitab-kitab sejarah mereka, memang benar ada raksasa di masa itu. Salah satu contoh Bapak Ibu, Goliat itu adalah raksasa. Tapi raksasa di zaman sebelum air bah itu berbeda dengan jenisnya Goliat. Raksasa sebelum air bah itu raksasa hasil kawin silang antara malaikat jahat dengan manusia. Jadi itu ada dua spesies yang berbeda. Goliat itu raksasa manusia. Manusia menikah dengan manusia, keluar raksasa. Kenapa bisa keluar Goliat yang segedenya 3 meter? Kita nggak ada yang tahu. Nah, di masa sebelum air bah, raksasa ini begitu jahat, dia ingin menghancurkan manusia. Dan manusia sendiri juga jahatnya minta ampun. Karena manusia sendiri tidak mau mengenal kebenaran. Bapak Ibu, kalau engkau melihat sejarah dari awal, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia punya anak yang namanya Habel dan Kain. Kain membunuh Habel, tinggal Kain. Kemudian Adam punya anak lagi yang namanya Set. Tuhan mengusir Kain, dijauhkan dari lini garis keturunan Adam yang benar. Jadi kalau Anda membaca kitab Kejadian, Anda membaca kitab Perjanjian Baru, ya Anda bisa lihat dari Adam terus keluar lini garis keturunan orang-orang benar sampai kepada Nuh. Bagaimana dengan keturunan Kain? Keturunan Kain itu menjauh dari hadirat Tuhan. Dia menjadi sekelompok manusia yang jahat yang Tuhan tidak pernah catat lagi bagaimana, dan mereka semua mati di air bah. Keturunan Adam yang benar itu selamat di Nuh dan keluarganya. Nah, kenapa Nuh ini bisa mengerti kebenaran? Kenapa Nuh ini bisa mengenal Allah? Ya karena Adam. Adam itu usia 900 lebih. Selama dia hidup, dia berbicara kepada keturunannya, dan keturunannya berbicara kepada keturunannya, keturunannya berbicara kepada keturunannya, memperkenalkan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan Taman Eden. Mereka mengajarkan kepada keturunannya hukum-hukum Allah yang pada waktu itu tentu tidak selengkap sekarang. Jadi Anda sekarang mengerti bagaimana, kenapa Nuh itu bisa memiliki iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena nenek moyangnya. Dan Nuh menjaga imannya dia. Sehingga pada saat Allah mengatakan, aku akan menghancurkan semua umat manusia karena sudah jahat, gak ketulungan. Loh, Tuhan kok jahat ya? Bapak Ibu, kalau Tuhan tahu di antara selain keluarganya Nuh itu ada orang yang benar, kira-kira dimasukkan bahtera enggak? Pasti. Wong binatang aja dimasukkan bahtera. Apalagi kalau ada orang lain yang benar selain keluarganya Nuh, pasti Tuhan akan selamatkan. Tuhan melihat, benar-benar melihat tidak ada satu pun yang benar, tidak ada satu pun yang mau mendengar kebenaran. Kitab Injil, kitab Perjanjian Baru berkata Nuh adalah pemberita kebenaran. Dia memberitakan kebenaran. Dia berkata akan ada penghakiman kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu jangan membayangkan dunia ini seperti zaman dulu itu seperti sekarang. Zaman dulu manusia itu cuma ada di Mesopotamia, Bapak Ibu. Di daerah-daerah lain
tidak ditemukan adanya manusia. Jadi manusia pada waktu itu mengelompok di Mesopotamia. Pada waktu itu Nuh berbicara tentang kebenaran, tentang penghakiman, gak ada yang mau dengar. Konteksnya sama seperti Sodom Gomora. Gak ada yang mau dengar. Sehingga Tuhan berkata, oke, kamu semua menolak kebenaran, aku akan menghabiskan kamu. Dan aku akan menciptakan satu ras yang baru, dalam tanda kutip, umat manusia yang baru lewat keturunannya Nuh. Nah, kita kembali ke Ibrani 11 ayat 7. Ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah. Iman yang mana? Petunjuk Allah tentang yang belum kelihatan apa? Slide berikutnya. Karena iman kepada perjanjian Allah, Kejadian 6 ayat 18 berkata, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tuhan punya perjanjian kepada Nuh, Nuh, aku akan menyelamatkan keluargamu, kamu masuk ke bahtera yang akan aku perintahkan untuk kamu buat dan kalian akan selamat. Ingat baik-baik, Tuhan itu punya pola yang selalu sama. Makanya Alkitab berkata bahwa firman Tuhan ini adalah kitab nubuat. Ya, sekalipun Anda membaca kitab Kejadian itu sesuatu yang seperti buku sejarah, tapi ada nuansa nubuatan di situ. Karena apa yang tertulis di kitab Kejadian satu hari kelak akan tergenapi lagi di kitab yang berbeda. Dan di zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa dunia akan dihakimi oleh Tuhan yang sama. Sesuatu yang belum kelihatan apa, Tuhan berkata kepada Nuh akan ada air bah. Pak, air bah itu airnya lari dari mana Pak? Mosok lautan bisa naik? Atau hujan itu butuh awan seberapa Pak? Sehingga dunia waktu itu bisa tenggelam semua, gunung-gunung bisa benar-benar tenggelam Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah salah Bapak Ibu. Ilmuwan menemukan di bumi ini ada air yang jumlahnya, kalau di total itu 7 kali jumlah air di Samudra Raya di atas permukaan bumi, saudara. Air-air ini terperangkap dalam kristal-kristal bebatuan di bawah. Saya lupa nama ilmiahnya apa. Dan air-air ini kalau dia mencair, air yang di dalam kristal itu mencair, yang terperangkap di antara kristal itu mencair, dia bisa punya volume sebanyak 7 kali samudera yang ada di atas permukaan bumi. Jadi secara logika Tuhan menggunakan air-air itu untuk naik, untuk membanjiri permukaan bumi. Alkitab nggak pernah salah Bapak Ibu. Semakin hari ke sini ada begitu banyak bukti-bukti sejarah, ada begitu banyak bukti-bukti arkeologis, ada begitu banyak bukti-bukti ilmiah yang membenarkan bahwa Alkitab ini betul. Yang berapa puluh tahun yang lalu dikatakan dongeng, Tuhan mengizinkan dengan kemajuan teknologi manusia menemukan bahwa Alkitab ini benar. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, manusia nggak mau percaya. Nah, Tuhan berjanji Bapak Ibu, satu hari kelak Dia akan menghabisi dunia ini dengan api. Dia berjanji, aku tidak akan menenggelamkan lagi dengan air bah. Janjiku aku berikan dengan pelangi. Kalau engkau melihat pelangi dan aku melihat pelangi, aku berjanji tidak akan lagi aku membinasakan umat manusia dengan air bah. Tetapi Dia berkata, nanti aku akan menghakimi dan akan menghancurkan bumi ini dengan api. Anda bisa baca Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya, Alkitab punya pola, Tuhan punya pola. Kalau yang lama itu terjadi, Dia benar-benar menghancurkan manusia dengan air bah. Satu hari kelak Dia pasti akan membakar bumi ini dengan api. Anda baca dalam kitab 2 Petrus. Dan ini bukan mainan Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen sengaja tidak mau percaya. Ya, Anda baca di kitab 2 Petrus. Akan timbul pengejek-pengejek. Anda baca di kitab Yudas.
akan timbul pengejek-pengejek yang berkata, mana kedatangan Tuhan? Dari dulu terus bicara tentang kedatangan Tuhan. Tuhan tidak akan datang. Itu orang Kristen, Bapak Ibu. Orang dunia tidak akan pernah mengejek kedatangan Tuhan, karena orang dunia nggak ngerti siapa itu Tuhan Yesus. Hanya orang Kristen yang mengaku Kristen, yang mengenal Yesus, yang ngerti doktrin tentang kedatangan yang kedua, dia akan mengejek, mana Tuhan datang lagi. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Anda punya konsep seperti itu, saya bilang hati-hatilah. Karena Tuhan akan melakukan apa yang dia katakan, karena dia punya pola. Dulu aku telah menghancurkan dunia ini dengan air bah, nanti aku akan membakarnya dengan api. Dan salah satu api yang dia izinkan adalah perang nuklir, saudara. Pasti terjadi. Kemarin barusan Rusia latihan perang, mengebom nuklir, saudara, di Baltik. Hal ini nggak pernah terjadi 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dunia yang kau kenal sekarang itu benar-benar rentan dan rawan sekali. Ya, kemarin perang Israel dengan Iran itu kita satu langkah lagi menuju penggenapan nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab. Saya nggak menakut-nakuti Bapak Ibu. Alkitab menulis kitab nubuatan bukan untuk menakuti gereja. Alkitab menulis kitab nubuatan supaya kita siap bertemu dengan Tuhan. Saya mengamati Bapak Ibu, teman-teman saya yang selalu merasa takut kalau kita bicara akhir zaman. Minta maaf, mereka nggak rohani-rohani amat, saudara. Orang Kristen yang rohani, orang Kristen yang tahu kebenaran, orang Kristen yang benar-benar mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, nggak pernah takut kalau dia mendengar Tuhan akan datang kembali. Hanya mereka yang hidupnya duniawi, mereka berkata, kamu nggak usah nakut-nakuti, kerjanya kok cuma nakut-nakuti, pendeta kok kerjanya cuma nakut-nakuti. Saya amati, mereka biasanya orang Kristen duniawi. Karena mereka di hati nuraninya, mereka nggak pernah siap untuk Yesus datang yang kedua kali. Karena hatinya melekat di dunia ini, hatinya melekat dengan hartanya, hatinya melekat dengan kenikmatan dunia. Tuhan berkata, hati-hati, jangan kamu cinta uang, jangan kamu ingin kaya, jangan kamu disusahkan hatimu dengan berbagai macam perihal kehidupan, kekhawatiran, dan perihal kekayaan. Yesus sudah ngomong loh, saudara. Makanya saya ngomong sama anak saya, dia udah wisuda kemarin, saya bilang, kamu boleh kerja, kamu boleh sukses, kamu boleh kaya, tapi kamu tidak boleh ingin kaya. Kamu boleh kaya, kamu boleh sukses, kamu boleh berhasil, tapi kamu tidak boleh cinta akan dunia. Kamu gak boleh cinta pekerjaanmu melebihi mencintai Tuhan. Amen, saudara. Pak, saya gak kaya, Pak, saya orang miskin, sami mawon, saudara. Bukan berarti hanya orang kaya yang cinta dunia, orang miskin juga bisa sangat mencintai dunia ini. Pertanyaannya saudara, kalau Tuhan mau datang lagi, are you ready? Apakah kau siap? Saya hari ini mau mengajarkan Anda Bapak Ibu, supaya Anda ngerti bagaimana caranya menyiapkan diri untuk kedatangannya Tuhan. Supaya Anda gak takut lagi, supaya engkau, ya sorry ya Bapak Ibu, ini sudah saya silent tapi kadang ada alarm yang bunyi. Supaya engkau pada saat engkau mengerti tanda-tanda zaman, engkau justru akan berkata, praise the Lord, sebentar lagi Tuhanku akan datang. Slide berikutnya, Kejadian 6, 8, dan 9 ya. Saya bimbing Anda pelan-pelan untuk sampai kepada tujuan, bagaimana Anda siap. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Perhatikan kata sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata sejamannya itu bicara konteks. Nuh hidup benar di antara orang-orang sejamannya. Kalau Nuh dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di zaman ini, itu bisa berbeda Bapak Ibu.
kebenarannya Nuh dibandingkan kebenaran orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini belum tentu sama, Bapak Ibu. Karena orang Kristen zaman ini dia punya standar yang lebih tinggi. Orang Kristen di zaman ini Alkitab sudah lengkap, dia sudah mengenal kebenaran dengan lebih baik. Secara logika orang Kristen di zaman ini hidupnya lebih benar dari Nuh. Nuh hanya mengerti sebagian kecil dari pewahyuan tentang Tuhan. Tetapi dia mengikuti apa yang dia pahami dengan taat. Dan Tuhan ngelihat hidupnya berbeda dengan orang-orang sejamannya. Dia orang benar. Lot Alkitab juga bilang Lot itu orang benar. Dibandingkan siapa? Orang-orang Sodom. Apakah Lot hidupnya sempurna? Enggak. Sama sekali enggak. Lot itu gambaran dari orang Kristen yang mencintai dunia. Pada waktu Abraham berkata, Lot bilang, Abraham pamanku, ini ternak begitu banyak, kita setiap hari peternak kita rebutan wilayah, lebih baik kita pisah. Abraham berkata, silahkan kamu pilih. Kamu kalau ke sana, aku ke sini, kalau kamu ke sini, aku ke sana. Lot lihat, dia ngelihat Sodom dan Gomora. Tempat yang baik, di situ aku bisa beruntung subur, aku bisa cuan. Hatinya itu somehow lebih rendah kualitasnya dari Abraham. Abraham secara rohani lebih tinggi rohaninya dari Lot. Kemudian menetaplah Lot di Sodom. Tetapi pada saat Tuhan akan menghakimi Sodom dan Gomora, Lot dibawa keluar, saudara. Termasuk istrinya. Istrinya itu sama Lot rohani mana? Secara logika berpikir, Lot lebih rohani dari istrinya. Karena Lot nggak noleh, istrinya noleh. Tapi istrinya dibawa keluar nggak? Dibawa keluar. Tapi dia buat kesalahan, dia menoleh. Kalau dia nggak menoleh, istrinya yang kurang rohani dibandingkan Lot, dia selamat, saudara. Anda mengerti, Bapak Ibu? Anda mengerti? Di antara Bapak Ibu di sini ada yang lebih rohani, ada yang kurang rohani. Ya Pak ya, pasti dong. Ya, tapi saya nggak mau menghakimi ya, siapa yang lebih rohani, saya nggak mau menghakimi. Kita semua tahu. Dan tahu itu menurut standar kita, belum tentu standar kita benar. Yang itu lebih rohani dari ini belum tentu benar, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang menghakimi dengan adil, yang tahu persis. Saya belum tentu lebih rohani dari Anda. Begitu pula sebaliknya ya. Kita jujur-jujur aja. Karena Tuhanlah hakim dari semuanya. Nah, Nuh mendapat kasih karunia. Nuh hidup benar, tidak bercela. Makanya saudara, kita harus paham, hidup benar dan tidak bercela ini artinya apa? Selama kita nggak pernah bisa memahami dengan benar dengan Alkitabiah, apa arti tidak bercela, pemahaman kita itu selalu membuat kita nggak bisa tenang menjadi orang Kristen. Saya lanjutkan slide berikutnya. Kasih karunia itu selalu mendahului perbuatan iman. Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, selalu kasih karunia diberikan di awal, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kasih karunia di belakang. Kata kasih karunia itu sendiri tidak pernah mengizinkan itu diberikan berdasarkan upah. Alkitab berkata, kalau sesuatu diberikan berdasarkan perbuatan, itu namanya upah. Tapi kalau sesuatu diberikan bukan berdasarkan perbuatan, itu namanya kasih yang dikaruniakan. Sebuah pemberian yang tidak layak untuk diterima oleh seorang manusia. Kalau Anda pengen tahu, kasih karunia terbesar adalah salib Kristus. Bapak Ibu, kita harus rendah hati, Bapak Ibu. Manusia tidak mungkin bisa masuk surga tanpa kasih karunia. Kenapa manusia masuk ke surga? Karena Yesus mati buat mereka. Bagi mereka yang mau menerima korban Kristus, Tuhan buka pintu surganya. Karena Tuhan sudah menetapkan barang siapa percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, masuk ke surga. Itu adalah pemberian yang tidak layak engkau terima. Nah, kasih karunia ini akan mendahului perbuatan iman.
Tuhan nggak menyuruh kita berhenti hanya untuk percaya, tapi Tuhan kepengen kita hidup benar, hidup tidak bercela. Kasih karunia yang Dia berikan di awal itu memampukan kita, memampukan Nuh untuk hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Ayat 8 bicara kasih karunia, ayat 9 bicara soal perbuatan iman. Jadi Bapak Ibu, Nuh itu selamat dari air bah bukan karena kuat dan gagahnya dia, tapi dia mendapatkan kasih karunia. Ini Bapak Ibu harus paham, Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang di tempat ini dan orang Kristen di gereja manapun di seluruh dunia, segala masa dia bisa masuk ke surga karena kekudusannya sendiri. Tidak akan pernah bisa. Dia hanya bisa masuk karena penebusan Kristus. Itu Injil loh Bapak Ibu. Kita harus setia dengan Injil yang sejati. Injil kasih karunia, bukan Injil karena perbuatan. Kita harus setia dengan itu Bapak Ibu. Itu dalil yang diajarkan, yang diperjuangkan oleh gereja sepanjang ribuan tahun dia ada. Kenapa ada reformasi oleh Martin Luther? Karena gereja selama 1000 tahun mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, keselamatan karena ibadah, keselamatan karena persembahan, keselamatan karena rutin mengaku dosa, bla 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 bla. Keluarlah Martin Luther, keluarlah John Calvin. Dia mengajarkan keselamatan itu karena kasih karunia. Perbuatan benar adalah hasil dari sebuah keselamatan. Itu doktrin yang benar, saudara. Nah, sekarang saya mau membawa Anda untuk sedikit lagi lebih paham. Slide berikutnya. Apa sih benar tidak bercela kudus di dalam perjanjian lama? Jadi kalau perjanjian lama bicara soal orang Nuh itu orang benar. Ini orang benar, ini orang yang tidak bercela, ini orang yang kudus, ini orang yang suci. Apa sih yang dimaksud oleh perjanjian lama? Bapak Ibu jujurlah dengan membaca Alkitab Bapak Ibu. Tidak ada satupun saleh-saleh perjanjian lama yang gak punya kekurangan dalam hidupnya. Termasuk Daud, itu pembunuh yang keji, orang yang licik, orang yang cabul. Tapi karena dia minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan membenarkan dia. Pak, ada Yusuf Pak. Yusuf enggak dicatat kesalahannya saudara. Pak, ada Daniel Pak. Daniel enggak dicatat kesalahannya. Kalau benar-benar Daniel itu tidak bersalah, itu menciderai semua hukum Alkitab saudara. Karena hanya ada satu manusia di dunia ini yang pernah hidup, yang tidak pernah berbuat dosa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Cara nafsir Alkitab gitu Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah bisa mengizinkan satu kebenaran itu berdiri sendiri kalau dia nggak disupport dengan segenap kebenaran yang ada di Alkitab. Satu doktrin pengajaran itu harus bisa disupport dengan semua kebenaran yang ada di Alkitab. Dia nggak boleh rontok, saudara. Begitu Anda mengajarkan sesuatu tapi bertentangan dengan doktrin yang lain, doktrin besar di Alkitab itu harus rontok, saudara. Karena doktrin besar di Alkitab, doktrin yang benar-benar sifatnya universal di Alkitab itu nggak mungkin salah. Karena itu kebenaran yang hakiki Bapak Ibu. Benar dalam perjanjian lama itu benar secara seremonial. Orang-orang perjanjian lama mempersembahkan korban binatang. Tujuannya apa korban binatang? Ingat baik-baik, waktu itu Yesus belum dikorbankan. Jadi Allah dengan segala kerendahan hatinya berkata, oke, supaya aku bisa menerima kamu persembahkan korban binatang yang tidak bercacat. Nggak pincang, nggak korengan gitu ya. Yang bagus lah, perawakannya bagus, sehat, itu kamu korbankan. Sebagai gantimu. Bahasa Inggrisnya on behalf of you. Sebagai ganti kamu. Itu korban, substitusi yang menggantikan kamu. Pada saat kamu mempersembahkan korban itu, aku akan menahan amarahku. Kenapa Tuhan cuma menahan amarah? Karena Yesus belum dikorbankan. Jadi makanya Alkitab berkata korban binatang tidak pernah menyelamatkan, tapi korban binatang itu menutupi pelanggaran. Pelanggarannya masih ada, masih, tapi ditutupi oleh korban. Pada saat Yesus mati di kayu salib, korban-korban semua saleh-saleh PL dihapus.
Karena yang punya kuasa untuk menghapus dosa itu darah Yesus, bukan darah korban binatang. Tetapi Tuhan yang baik dan rendah hati, dia harus memberikan solusi kepada orang PL kan. Sebelum Yesus mati mereka harus ngapain? Allah berkata, kalau kamu korbankan korban yang benar, dengan cara yang benar, aku terima persembahan itu. Dengan sikap hati yang benar, aku terima persembahan itu. Dan aku akan menahan amarahku, aku tidak akan menghukum kamu. Itulah yang disebut Allah panjang sabar. Dia bisa menahan diri dan tidak menumpahkan amarah. Setiap tahun makanya korban itu harus diberikan di hari Grafirat. Supaya apa? Tuhan selalu mengampuni dan bersabar kepada umatnya. Ini yang disebut dengan tidak bercela di dalam perjanjian lama. Paham Bapak Ibu? Kenapa Daud diampuni? Karena dia bertobat dan dia mempersembahkan korban. Jadi korban itu pada saat disembahkan dengan sikap hati yang benar, dia harus mengakui bahwa aku ini berdosa Tuhan. Aku persembahkan korban ini, aku minta pengampunanmu, aku minta pengayomanmu, aku minta pemeliharaanmu, Tuhan berkenan. Tapi kalau korban itu dipersembahkan dengan hati yang sombong, Tuhan gak berkenan. Kata kuncinya adalah binatangnya benar, ritualnya benar, motivasinya benar. Itulah benar, kudus, tidak bercela dalam perjanjian lama. Orang yang mempersembahkan korban ini setiap tahun, dia akan berusaha untuk menghidupi kebenaran Taurat. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena dia tahu bahwa dia nggak bisa melakukan hukum Taurat, setiap tahun dia mempersembahkan korban. Tuhan, aku gagal. Aku persembahkan korban, ampuni aku, diampuni. Bapak Ibu, kalau saleh-saleh PL itu tidak mempersembahkan korban, jangan harap mereka masuk surga, nggak bisa. Karena yang membuat mereka masuk surga adalah mereka setia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Dia korbankan. Selain dia melakukan hukum Allah. Tapi yang menjadi breakthrough kenapa Allah mengampuni bukan kesalahan mereka, tapi korban yang mereka persembahkan. Bapak Ibu sampai sini paham? Ingat baik-baik, Alkitab berkata di dunia ini nggak ada yang baru. Pola yang sama Tuhan genapi di salib Kristus. Orang perjanjian baru diminta sama Tuhan hidup benar. Hidup sesuai firman-Ku, hidup benar. Tapi yang membuat Tuhan jatuh cinta kepadamu, yang membuat Tuhan selalu mengampuni kamu, yang membuat Tuhan selalu membuka tangannya buat kamu, yang membuat Tuhan akan membuka pintu surga buat kamu, bukan karena kesalehanmu, tapi karena engkau selalu ada di bawah tudung korban Kristus di kayu salib. Makanya dalam perjanjian baru ada istilah di dalam Kristus, in Christ. Begitu Anda terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ada di dalam Kristus. Sama seperti Nuh ada di dalam bahtera. Ingat baik-baik, di dunia ini nggak ada yang baru. Paham Bapak Ibu? Supaya orang PL itu paham tentang konsep di dalam Kristus. Supaya kita orang PB itu punya konsep di dalam Kristus. Apa sih di dalam Kristus? Wong Anda juga nggak pernah bisa membayangkan di dalam Kristus itu caranya gimana Tuhan. Dia kasih gambaran bahtera. Nuh ada di dalam bahtera. Bencana melanda, Nuh selamat. Itu gambaran dari di dalam Kristus. Sampai sini Bapak Ibu ngerti? Ingat baik-baik ya. Saya tidak mengajarkan orang Kristen boleh hidup seenak-enaknya sendiri. Tuhan tetap menyelamatkan dia. Tidak ada pernah seperti itu keluar dari mulut saya. Tetapi saya mengajarkan kebenaranmu, kekudusanmu tidak pernah membuka pintu surga. Sekalipun kau sudah lahir baru Bapak Ibu. Yang membuka pintu surga itu darah Kristus yang teraplikasi dalam hidupmu. Itu Alkitabiah saudara. Paham?
Selama engkau terus mengandalkan kebenaranmu, selama engkau terus mengandalkan kekudusanmu, saya mau tanya Bapak Ibu, seberapa kudusnya sih kamu? Apakah engkau yakin dengan kekudusanmu itu, dengan kesalehanmu, dengan rajinmu baca Alkitab, dengan rajinmu jaga mulutmu, dengan rajinmu jaga hidupmu, dengan rajinmu memberikan persembahan persepuluhan, pintu surga akan terbuka bagimu? No. Yang membuat pintu surga terbuka adalah Yesus mati buat kamu. Itu Injil Bapak Ibu. Itu Injil. Oke? Berikutnya Bapak Ibu. Jadi Nuh itu benar tidak bercela karena apa? Karena memang dia taat kepada Tuhan, yes. Saya tidak pernah meragukan itu dan tidak pernah menganulir itu, tetapi kuncinya adalah dia pasti melakukan korban dengan benar. Sesuai dengan wahyu yang dia terima. Dan itu adalah gambaran dari Yesus yang mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib, Nuh dan semua saleh PL dosanya dihapus. Makanya Pak Bekti mengajarkan orang PL itu waktu mati masuk ke Hades. Orang PB kalau mati ini yang benar ya saudara, akan langsung masuk ke surga. Pada saat Yesus mati dan bangkit, dia membawa tawanan itu keluar. Semua orang PL yang di Hades dibawa dia masuk ke surga. Kenapa harus nunggu Yesus mati dan bangkit? Karena sebelum Yesus mati dan bangkit, dosa mereka tidak pernah dihapus, hanya ditutupi. Setelah Yesus mati dan bangkit, dosa mereka dihapus. Mereka benar-benar holy, kudus, benar-benar kudus, dikuduskan. Mereka bisa masuk ke surga. Dari situ Anda paham, pintu surga terbuka buat mereka bukan karena mereka saleh, tapi karena darah Yesus teraplikasi dalam hidup mereka. Injil selalu sama, konsisten, baik PL maupun PB, Injil selalu sama. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda bingung, nanti dengar lagi rekaman khotbah saya. Saya belajar ini bertahun-tahun Bapak Ibu. Slide berikutnya. Sekarang bagaimana konsep benar, tidak bercela, kudus, dan sempurna di dalam PB? Ada satu kata yang Tuhan tambahkan di dalam perjanjian baru, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Di dalam perjanjian lama itu sangat-sangat tidak ditekankan tentang kesempurnaan. Kenapa di PB sekarang ada kesempurnaan? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dan darah Kristus menyempurnakan kita. Secara PB benar, secara menurut konsep PB itu benar secara moral. Tidak bercacat, tidak bercela itu benar secara moral. Hidup tidak sama dengan dunia, dewasa rohani, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, di masa-masa perjanjian lama, seluruh dunia Yunani itu menyembah berhala. Seluruh dunia Yunani itu hidupnya amoral. Zaman itu sudah ada yang namanya lesbian, zaman itu sudah ada yang namanya homoseks, zaman itu sudah ada yang namanya sodomi, zaman itu sudah ada yang namanya pedofil, zaman itu sudah ada yang namanya selingkuh, kawin cerai, hal biasa, semua itu biasa. Tapi kekudusan menurut perjanjian baru adalah kamu hidup dengan standar moral yang berbeda, seturut firman Tuhan. Tidak sama dengan dunia. Makanya rasul-rasul berkata kamu hidup berbeda dengan mereka. Berubah oleh pembaharuan budimu, jangan lagi sama seperti dunia. Roma 12. Hiduplah beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Yehova, hanya kepada Yesus, dan jangan lagi menyembah berhala. Hatimu itu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, kamu tidak dapat menyembah aku dan menyembah Mamon bersamaan. Gak bisa. Karena kalau kamu menyembah dua-duanya, salah satu pasti akan kamu kurang mencintai. Dan Yesus tahu saudara, kalau orang Kristen menyembah Mamon, yang kurang dicintai pasti Yesus. Dewasa rohani itu hidup seturut firman Tuhan. Bukan tidak ada dosa satupun Bapak Ibu. Ingat baik-baik ya, Yesus tidak pernah menuntut Anda tidak lagi berbuat dosa satupun. Itu level yang tidak mungkin kita capai di muka bumi ini.
Pak Greg, Anda kok berani ngomong begitu? Satu hari Yesus berbincang-bincang dengan orang Farisi, betul? Hai orang Farisi, kalau kamu melihat wanita dan kamu mengingini wanita itu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Dosa itu enggak cuma perbuatan loh Bapak Ibu. Pikiran kita, hati kita, itu sudah dosa. Cuman kalau itu belum dilakukan, itu belum menjadi perbuatan dosa. Tapi itu sudah dosa. Sudah diperhitungkan belum? Sudah Bapak Ibu. Tapi bobotnya berbeda dengan perbuatan dosa kalau dia benar-benar melakukan perzinahan. Beda lagi, saudara. Makanya yang Tuhan inginkan adalah hidup secara moral. Jadi kata tidak bercela itu begini Bapak Ibu, dalam konteks aslinya. Kalau ada orang Kristen dituduh di masa itu, kamu begini, kamu begitu, kamu begitu, dia dibawa ke pengadilan Roma. Pengadilan Roma akan menghakimi dia. Salahmu apa? Ini gini, dituntut, betul nggak nih? Salahmu apa? Hakim akan berkata, nggak ada bukti, dia nggak bersalah. Itu yang disebut dengan tidak bercela. Makanya orang Kristen, kalau nerobos lampu merah, ditangkap polisi, itu Anda bercela, saudara. Sekalipun engkau kudus, engkau doa puasa setiap hari, engkau selalu melayani, engkau rajin cari jiwa, tapi engkau nerobos lampu merah, ditangkap Pak polisi, prit sini. Lu kan kamu kan gerejane Arif toh. Nah kok nerobos lampu merah? Itu secara hukum Alkitab Perjanjian Baru itu hidup bercela, bukan bercelana ya Bapak Ibu ya. Hidup bercela. Anda sekarang ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab itu harus sesuai konteks, nggak bisa semau-mau kita. Tidak ada orang yang bisa Bapak Ibu hidupnya clean, nggak ada dosa satupun. Itu akan kita capai pada saat kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Makanya kitab Yohanes berkata dalam 1 Yohanes, barang siapa berkata bahwa dia tidak berdosa, dia itulah pendusta. Dan dia membuat Allah itu pendusta. Yohanes berkata, kalau seseorang berdosa, baiklah dia datang kepada Allah mengaku dosanya. Maka Tuhan akan mengampuni dia dan menyucikan dia dari segala kesalahannya. Karena Tuhan tahu level kita nggak akan nyampe situ. Bapak Ibu sekarang paham? Ingat baik-baik, saya tidak pernah mengajarkan hiduplah di dalam dosa, kamu pasti selamat. Kata-kata itu nggak pernah keluar dari mulut saya. Slide berikutnya Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana kita siap untuk mengalami rapture, ready to go home. Tadi aku udah taruh landasan Injilnya Bapak Ibu. Sekarang aplikasinya. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, aku Paulus telah mempertunangkan kamu, gereja Tuhan, kepada satu laki-laki Yesus untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan konsep pertunangan. Dulu sudah pernah saya jelaskan di sini kalau nggak salah, tapi saya udah nggak ada waktu lagi. Jadi pada saat kita ini sudah lahir baru, Anda sudah menjadi mempelai Kristus. Konsep ini membuktikan tunangan dalam perjanjian baru bagi orang Israel, pertunangan itu sama dengan pernikahan bobotnya, sama, ekuivalen. Cuman tidak boleh bersetubuh. Kenapa? Karena rumahnya belum jadi. Makanya Yusuf pada saat melihat Maria, loh kok kamu hamil? Padahal aku belum bersetubuh sama kamu. Kemudian Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan tunangannya. Kenapa harus diceraikan? Tinggal pergi aja. Kenapa harus buat surat cerai, buat surat talak? Karena dia itu istrinya. Begitu Anda lahir baru, Anda sudah tunangannya Yesus. Anda itu sudah mempelainya Kristus. Tapi belum boleh ketemu sama dia. Wong dia belum datang menjemput kamu. Amen. Ini penting loh Bapak Ibu. Statusmu adalah mempelai Kristus. Jadi tolong, jangan berusaha untuk hidup benar. Jangan berusaha untuk hidup kudus supaya engkau layak menjadi mempelai. Itu konsep yang kebalik, saudara. Engkau sudah menjadi mempelai. Mempelai yang kudus, mempelai yang suci. Maka dari itu hiduplah seperti seorang mempelai yang suci.
Ini pada saat mempelai pria dan wanita Yahudi bertunangan, mempelai pria akan pergi meninggalkan mempelai wanita kurang lebih 1 tahun, dan dia berkata, aku akan menyediakan rumah bagimu. Kalau rumahku sudah jadi, aku akan datang menjemput kamu. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Aku akan pergi kepada Bapa, aku akan sediakan rumah bagimu. Kalau aku sudah selesai menyediakan rumah bagimu, aku akan datang kembali kepadamu, dan aku bawa kamu kepadaku, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu bicara soal pertunangan. Selama 1 tahun mempelai wanita ini akan mempersiapkan gaun pengantinnya. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Perbuatan benar, kain lenan, pakaian putih, pakaian kebenaran kita. Kita mempersiapkan. Bukan supaya kita jadi mempelai, kita yang udah jadi mempelai. Masa istri saya mempersiapkan gaun pengantin di masa itu, ditanya sama tetangganya, kamu mau nikah toh? Mbak sopo? Lambu. Belum ada tunangannya. Kan lucu saudara. Karena dia sudah saya propose, dia udah jadi tunanganku, dia mempersiapkan gaun nikah. Dia akan ditanya sama tetangganya, lu nyiapin gaun nikah sama siapa? Sama suamiku, namanya Greg, lagi pergi mempersiapkan rumah bagiku. Kalau kita nggak ngerti konteksnya, semerawut doktrin kita Bapak Ibu. Sekarang Anda paham ya? Oke. Jadi Anda adalah perawan suci, mempelai Kristus yang kudus. Itu statusmu. Slide berikutnya. Nah, pada saat sang mempelai pria ini pergi meninggalkan pasangannya, dia akan memberikan satu pemberian. Ini pemberian buat kamu untuk mengingat aku. Pemberian ini adalah bukti bahwa aku pasti akan kembali kepadamu. Biasanya di sana diberikan cincin. Jadi pada saat istri saya setiap hari nunggu saya, Yayang enggak pulang-pulang. Zaman itu kan enggak ada WA, enggak ada smartphone, enggak ada internet, enggak ada email, enggak ada telepon, saudara. Dia ngelihat cincin, pasti pulang. Pasti pulang. Pasti pulang. Kurang lebih 1 tahun. Makanya Bapak Ibu, gereja tahu enggak kalau Yesus mau datang? Tahu. Mempelai wanitaku tahu enggak saya mau pulang? Desember 2023 saya tunangan sama dia. Desember 2024 saya akan menjemput dia. Tapi tanggalnya dia enggak tahu. Tapi rata-rata orang pria Yahudi meninggalkan tunangannya, mempersiapkan rumah kurang lebih 1 tahun. Dia tahu, saudara. Mungkin ada meleset-meleset dikit kali ya. Tapi kurang lebih ancar-ancarnya tahu. Gereja tahu Bapak Ibu. Yesus mau datang dia tahu. Tapi jangan tanya saya tahunnya kapan, bulannya kapan, saya nggak tahu. Saudara. Saya bisa mengestimasi sih, tapi saya bukan Tuhan. Saya bisa salah. Tapi saya bisa mengestimasi, dan semua pendeta-pendeta di dunia yang menantikan kedatangan Tuhan, mereka bisa mengestimasi. Sebentar lagi Tuhan datang. Yesus meninggalkan kita, dia berkata, aku akan pergi. Tapi aku akan memberikan kamu penolong yang lain, Roh Kudus, Parakletos, yang akan menyertai kamu senantiasa sampai aku menjemput kamu. Jadi Roh Kudus itulah cincin pertunangan kita. Maka disebut di dalam Alkitab meterai Roh Kudus. Anda buka dalam Efesus 4:30 dikatakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, rapture. Efesus pasal 4 ayat 13 berkata, kita menerima meterai Roh Kudus pada saat kita percaya, pada saat kita lahir baru. Karena ada orang yang mengajarkan begini, I'm sorry. Maaf ya, tanpa menyinggung Bapak Ibu. Ada orang yang berkata meterai Roh Kudus itu bahasa roh, bukan saudara. Kalau meterai Roh Kudus itu bahasa roh, yang di rapture nanti cuma orang Pentakosta karismatik. Enggak. Roh Kudus itu diberikan meterai bagi semua orang yang sudah lahir baru. Yang belum bisa bahasa roh pun nanti akan mengalami rapture. Bahasa roh itu karunia Bapak Ibu. Meterai Roh Kudus itu meterai. 2 hal yang berbeda. Makanya kalau kita ngerti sejarah, doktrin kita enggak kacau balau Bapak Ibu. 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan
dari semua yang telah disediakan buat kita. Jaminan bagi istri saya bahwa saya kembali apa? Cincin saya. Jaminan bahwa Yesus akan jemput saya dan bawa saya ke surga. Dan saya akan memerintah bersama dia apa? Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Tapi Roh Kudus ini kepingin kita hidup kudus, kita hidup benar. Sesuai dengan panggilan kita. Paham Bapak Ibu? Sekarang Anda bisa ngerti kan bahwa kasih karunia selalu mendahului perbuatan iman. Jangan pernah lagi punya konsep, gua harus kudus supaya gua masuk surga. Gua harus kudus supaya gua ngalami rapture. Please don't. Jangan saudara. Itu kebalik. Saya harus kudus, saya harus benar. Kenapa? Karena saya sudah dikuduskan. Saya sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Dan Tuhan yang membeli aku, dia berkata, hiduplah berbeda dengan dunia. Milikilah standar moral yang baik. Suami dari satu istri. Entah nggak nih? Suami yang dihormati anak-anaknya. Hidup di dalam integritas. Bla 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 dengan begitu banyak aturan yang lain. Slide berikutnya. Ready to go home. Oleh Kristus kita sudah dikuduskan. Kita adalah perawan suci Kristus, saya simpulkan. Anda dan saya pasti sampai tujuan karena karya Kristus. Karya Roh Kudus. Oke? Roh Kudus ini yang akan membantu Anda untuk hidup benar. Seperti Allah membantu Nuh untuk hidup benar di antara orang-orang sezamannya. Amin saudara. Pak, saya enggak korupsi Pak. Istriku satu. Saya setia. Saya rajin beribadah Pak. Saya menghormati orang tua saya. Saya enggak pernah mencuri, membunuh. Saya enggak pernah memfitnah. Kalau saya berdosa, saya selalu minta ampun. Saya berusaha setiap hari membangun hubunganku dengan Tuhan. Saya setia beribadah. Saya berikan yang terbaik semampu saya buat Tuhan. Aman saudara. Aman. Aman. Karena itu konsep kekudusan menurut perjanjian baru, saudara. Aman. Slide terakhir. Sebagai orang kudus, saya kasih di situ garis hurufnya gede semua. Sebagai orang kudus, orang yang sudah dikuduskan, orang yang berusaha untuk hidup benar, orang yang berusaha untuk taat kepada Tuhan. Ya, saya nggak pernah mengajarkan sebagai orang Kristen yang hidup di dalam perzinahan, orang Kristen yang hidup di dalam korupsinya, orang Kristen yang hidup di dalam dosanya, bergelimpangan dalam dosa, dablek kamu bertobat. No, saya bicara sebagai orang kudus. Andalkan karya penebusan Kristus untuk kepastian keselamatanmu, untuk kepastian pengangkatanmu, bukan perbuatanmu. Saya sudah menjelaskan tadi Bapak Ibu, panjang lebar sejak dari awal, basicnya. Ajaran Injilnya saya sudah jelaskan. Kalau Anda mengerti Injil, sikapmu, caramu melihat keselamatan, caramu melihat pengangkatan berbeda, saudara. Dan kau nggak akan pernah lagi merasa nggak siap, karena engkau tahu engkau akan diangkat bukan karena kesalehanmu, tapi karena darah Yesus teraplikasi buat kamu. Kalau Anda masih lupa, ingat saleh-saleh PL Bapak Ibu, ingat saleh-saleh PL. Selama Yesus belum mati, mereka nggak boleh masuk surga. Lu di Hades dulu. Di Firdaus, di situ happy Bapak Ibu. Tapi engkau belum boleh masuk surga karena engkau belum dikuduskan. Hades itu dunia orang mati, saudara. Sekalipun Hades itu yang baik, yang Tuhan sediakan buat mereka. Pangkuan Abraham itu tempat yang baik, tapi itu belum surga. Itu bukan tempat kediaman Allah, itu dunia orang mati. Segala kebaikan, kekudusan mereka, kesalahan mereka termasuk Yusuf dan siapa tadi satunya lagi? Yusuf, Daud. Ketok LA Bapak Ibu, yang nggak ketok LA Yusuf sama Daniel, itu nggak boleh masuk surga Bapak Ibu. Begitu Yesus mati dan bangkit, mereka dikuduskan, naik ke surga. Konsep Injil nggak pernah berubah. Ingat baik-baik saudara ya, sejak dari Adam sampai nanti bayi terakhir yang akan lahir di muka bumi, keselamatan cuma satu, Yesus Kristus. Tidak ada orang diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak ada orang diselamatkan karena hati nuraninya baik. Tidak ada. Semua karena Kristus. Loh Pak, zaman dulu mereka nggak kenal Tuhan. Kan saya udah cerita. Adam itu udah dikasih tahu, korbankan korban. Sekalipun mereka mungkin tidak paham konsep Mesias, tapi korbankan korban.
sebagai tanda kamu minta ampun kepadaku. Apakah Adam juga enggak mengajarkan kepada umat manusia di zamannya dia? Yes, pasti. Tapi mereka enggak mau. Loh, saya mau kasih tahu Anda. Pada saat Tuhan berkata, aku mau turun, aku mau lihat Sodom dan Gomora. Benar enggak sih mereka itu begitu bejat? Ternyata benar. Tuhan tahu enggak dari surga? Tahu, tapi dia pengen make sure. Memastikan bahwa penghakimannya benar. Terus Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 50 orang benar gimana? Tak selamatkan, 40 gimana? Terus kan terus kan, 30, 40, sampai sekian, tak selamat ke. Sampai 10 Tuhan, selamat. Ini enggak ada 10. Tuhan tahu saudara, yang benar yang mana tahu. Kalau ternyata ada 12, Tuhan tahu enggak? Tuhan juga tahu. Tuhan tuh bisa melihat hati, ternyata enggak ada. Makanya pada saat Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, kita enggak bisa nyalain dia. Karena Tuhan sudah melihat dan Tuhan berkali-kali mengingatkan mereka lewat Lot. Lot itu hidup benar, dia bukan orang homo, dia hidupnya benar-benar integritas sesuai dengan kemampuannya dia pada waktu. Lot itu tampil beda dan mereka itu tanpa mungkin Lot bahkan berkata-kata, mereka melihat contoh eksemplar orang benar, tapi mereka nggak mau hidup benar. Sorry Bapak Ibu, pada saat bangsa Indonesia, mereka melihat kalian, orang Kristen baik ya. Orang Kristen baik ya, orang Kristen kok gak korupsi ya, orang Kristen setia sama istrinya ya. Itu sebetulnya saudara, itu berita Injil. Tuhan sedang menunjukkan satu standar yang lebih tinggi. Coba Anda kembali ke ayat yang tadi. Ibrani 11 ayat 7. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Perhatikan, karena iman itu ia menghukum dunia. Kenapa dia menghukum dunia? Karena dia sudah berhasil menjadi satu eksemplar orang yang benar. Dan dunia melihat dia dan tidak ada yang peduli untuk kepengen hidup benar. Pada saat orang Indonesia, pada saat negara-negara manapun di dunia ini melihat eksemplar orang Kristen, mereka terus mencibir Kristen. Ya toh, Tuhan ini dipenteng-penteng, Tuhan kok ditelanjangi, Kristen enggak usah, lebih enak gini. Pada saat itu Tuhan berkata cukup. Saksiku, garam terang dunia sudah selesai. Saatnya purna tugas pulang. Selesai saudara. Dosa terbesar umat manusia adalah menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu dosa terbesar. Bukan homoseks, bukan penyembahan berhala. Karena semua dosa itu bisa diampuni. Roh Kudus bilang, hanya yang menghujat Roh Kudus yang gak bisa diampuni. Apa? Dia tahu bahwa ada kebenaran di sana, tapi dia gak mau menerima kebenaran itu. Itu adalah penghujatan kepada Roh Kudus. Bahkan semakin jahat, semakin jelek, semakin menganiaya gereja, semakin membenci orang Kristen. Satu titik Tuhan akan berkata, cukup. Gerejaku pulang. Selesai saudara. Oke, Bapak Ibu, mana yang akan Anda pilih? Kamu itu kalau pengen sesuatu pegangan yang pasti, Anda mau pegangan tangannya Yesus atau kamu pegang karyamu. Kalau ada Yesus di situ mengelurkan tangan saudara, nak pegang tanganku. Badai sedang terjadi gila-gilaan. Kerusakan moral sedang terjadi gila-gilaan. Tuhan Yesus berkata, nak, pegang tanganku. Atau engkau mau bangun di situ sebuah tugu. Ini kekudusanku, ini kerajinan ibadahku, ini doa puasaku. Anda buat tugu momentum perayaan di situ. Anda mau pegang mana? Anda mau pegangan sama tugumu atau mau pegangan sama tangan Yesus? Yang mau pegang sama tangan Yesus boleh angkat tangan saudara. Nah, Anda ngerti berita Injil saudara. Saya nggak bilang, saya hidup seenak sendiri, saya mau berzina, saya mau kawin cerai, saya jadi orang homo, saya tetap cinta Yesus. No. Sebagai orang benar, saya nggak mau memegang tugu keberhasilanku. Saya nggak mau pegang tugu pelayananku. Saya nggak mau pegang tugu kekudusanku. Tapi saya mau pegang tangannya Yesus. Bapak Ibu paham ya? Dengan seperti itu, anytime Tuhan datang, Anda pasti siap.
Siap gak siap itu bukan tergantung perasaanmu. Siap gak siap karena ada Roh Kudus yang memeteraikan engkau. Siap gak siap istriku pasti aku jemput. Dan dia pasti jadi istriku karena yang berjanji setia. Amen. Cilakalah dia kalau saya nggak pernah menjemput dia, saudara. Berarti saya pria yang nggak setia. Tapi Yesusmu setia, dia pasti jemput engkau, saudara. Dan tugas istri saya, tugas Anda semua, buat gaun pengantin yang terbaik yang bisa engkau berikan buat Tuhan. Kekudusanmu, kebenaranmu itu adalah gaun pengantinmu yang akan kau persembahkan buat Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Sekarang kami tahu berita Injil yang sejati. Kami tahu di mana posisi kami. Kami tahu apa arti korban Kristus. Kami tahu di mana posisi kekudusan dan kebenaran kami. Tindakan-tindakan kebenaran iman. Kami tahu semua posisinya ada di mana. Kami harus melakukan perbuatan iman sebagai bukti bahwa kami sudah diselamatkan. Itu perintah-Mu Tuhan untuk hidup kudus. Engkau berkata, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Tapi itu bukan pegangan hidup kami, Tuhan. Pegangan hidup kami adalah Yesus yang telah menguduskan kami. Tuhan Yesus ingatkan kami, setiap kami kalah, setiap kami jatuh, setiap kami gagal untuk hidup kudus, kami punya juru selamat yang mengampuni kami, yang selalu bersyafaat buat kami, yang selalu akan terbuka tangan pada saat kami datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami punya Roh Kudus yang menjadi meterai kami, yang akan menolong kami seperti Tuhan menolong Nuh itu benar di antara orang sezamannya. Roh Kudus tolong kami untuk kami hidup benar lebih daripada orang-orang di zaman kami, bahkan melampaui itu Tuhan, hidup yang serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Om Bekti juga ulang tahun Bapak Ibu kemarin ya. Kita doakan. Om Bekti itu punya satu impian. Saya ngalami rapture. Saya kalau doakan Om sehat, panjang umur, rapture bareng-bareng gitu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat Pak Gembala, Pak Arif yang sakit. Kami memberkati tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, perintahkan sakitnya untuk sembuh. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, menyegarkan tubuhnya, menyembuhkan sakitnya, menyembuhkan kepala yang pusing. Dan apapun yang membuat Pak Arif sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata, perintahkan sembuh. Kami berdoa buat jemaat lain yang mungkin juga ada sakit kelemahan tubuh, kau juga sembuhkan. Untuk Om Subekti Tuhan, yang berulang tahun kemarin, berikan beliau kesehatan, umur panjang. Dan apa yang menjadi impiannya Tuhan untuk mengalami kebangkitan, mengalami rapture, Tuhan kau yang memberikan. Apa yang masih menjadi pergumulan-pergumulannya dia Tuhan yang memberikan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Diah dan Osa yang berulang tahun juga kau sertai, berkati, melimpah-limpah kebajikan dan ketemuran belaka mengikuti mereka. Memberkati anak-anak sekolah yang sudah naik kelas, mencari sekolah yang baru, Tuhan pimpin mereka, berikan mereka sekolah yang terbaik. Teman-teman baru yang baik, guru-guru yang baik. Buat bangsa Indonesia Tuhan jauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Berikan hikmat kepada pemimpin kami, Pak Prabowo dengan semua jajarannya sampai ke daerah. Supaya mereka dapat mengabdikan hidup mereka, amanah Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan buat mereka, yang rakyat percayakan buat mereka, mereka jalani sebaik-baiknya. Untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat pekerjaan usaha daripada jemaat, Tuhan berkati mereka semua. Tangan Tuhan yang melimpah itu memberkati mereka, membuat apa saja yang dikerjakan mereka berhasil. Amen. Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus hijau daunnya. Dalam kondisi yang terik pun mereka tidak akan layu. Dan mereka akan terus menghasilkan buah pada waktunya. Berkati anak-anak yatim piatu, duda, janda, dan fakir miskin Tuhan, sertai mereka semua. Berkati gereja ini menjadi kepanjangan tangan buat mereka.
Terutama yang jemaat Tuhan, Kau juga berkati mereka berlimpah-limpah. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga keluar dan masukmu. Dan Tuhan membuat segala kerjakan tanganmu berhasil, dan Roh Kudus akan menuntun engkau semua menjadi orang yang benar, kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan engkau semua akan dengan bangga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.